Dan mungkin sering atau pernah kita sampaikan contoh bagaimana seorang imam, seorang alim besar, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kepada orang yang berniat buruk mau mencuri ke dalam rumahnya. Singkat cerita, keluarganya bangun, hubungi polisi dan ditangkap. Ketika mau dibawa ke penjara, kata Syekh bin Baz, jangan, biar di sini. Borgol kamu terserah, tapi biar di sini, ini sebentar lagi subuh. Biar dia sholat bersama kita di masjid. Rahmatnya, syuf. Padahal orang mau berbuat jahat, mau nyuri. Tapi rahmat seorang alim. Sholat bersama beliau sampai selesai sholat. Dipanggil oleh beliau, suruh ke sini tadi pencuri itu. Ditanya oleh saya, kenapa kamu kok sampai mencuri? Haram ya akhi, dosa begini gini. Dia nggak malu, dia nggak nyangka kalau itu rumahnya Syekh Abdul Aziz. Dia katakan, aku terpaksa ya Syekh, kalau bukan karena kondisi nggak akan aku lakukan. Apa yang memaksamu? Kondisi apa? Ibuku mau operasi begini. Berapa biaya yang kamu butuhkan memangnya? Sekian ribu real. Diberi oleh Syekh ini. Jangan kamu mencuri lagi. Ini bisa aku bantu sekian. Kamu bawa pulang untuk operasi ibumu. Rahmatnya Syekh. Bahkan kepada orang yang mau berbuat jahat. Rahmat ini yang banyak hilang. Adanya hanya keras, kasar, kekejaman, permusuhan. Wah, kata rahmat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan saat malam hari tidak jarang beliau mengirim sembako, kalau di kita gandum, kurma begitu, ke rumah orang-orang, nah ini orang tuanya atau istri yang memusuhi beliau. Fulan yang sedemikian rupa permusuhannya. Malam tanpa ada yang tahu, beliau pikul sendiri gandum atau apa, sembako lah, taruh depan rumahnya. Besok pagi mereka buka pintu, ada yang ngasih ini. Siapa? Wallahu a'lam. Musuhnya yang dia benci habis-habisan. Makanya mengingat kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, betapa besar arti kejujuran beliau jaga saat sempit, padahal saat kondisinya munafikin pada menyampaikan udzur-udzur palsu kepada Rasulullah SAW agar tidak dimarahi Rasul, agar tidak diboikot, dibenci oleh Rasul. Maka mereka buat-buat alasan yang didustakan ketika enggak ikut perang Tabuk. Tapi Ka'ab bin Malik lah. Ada beberapa poin penting dalam hadis Ka'ab. Yang pertama, beliau terus terang mengatakan kepada Rasul, tidak ikut perang Tabuk bukan karena lemah, bukan karena enggak mampu, fakir, miskin misalnya, juga enggak. Bahkan dalam keadaan kecukupan dan berlebih bahkan. Bukan pula karena takut. Karena terbukti dalam beberapa peperangan-peperangan yang sebelum Tabuk ikut Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua, beliau pula menyebutkan bahwa
saat itu panas yang sangat, jarak yang cukup jauh antara Madinah sampai Tabuk. Ditambah lagi Romawi ikut dan didukung oleh kabilah-kabilah Arab yang menginginkan kehancuran bagi Islam dan para sahabat. Beliau sebutkan pula bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan dan mengingatkan para sahabatnya untuk bersiap-siap segala sesuatunya untuk safar, jihad. Ketiga, Ka'ab juga sebutkan termasuk sebab yang kuat yang mengakibatkan beliau tertinggal dari perang Tabuk adalah hari itu saat Rasul berangkat, kebun beliau sedang matang-matangnya buah, sedang banyak-banyaknya. Nah, ini dipanen dulu, diselesaikan dulu. Itu dalam benak dan pikiran beliau. Dan kejiwaan manusiawi. Seperti Ka'ab katakan, wa fa'ana ilaihi as'ar. As'ar yani malat ilaihi nafsi. Orang bagaimana sih melihat kebunnya besar dan mateng buahnya, udah berapa banyak tinggal petik. Diselesaikan dulu inilah. Artinya dia bukan tipe orang yang benci dengan jihad, gak mau berangkat bersama Rasul, mentelantarkan Rasul dan sahabatnya. Bukan. Diselesaikan dulu, nanti ikut setelah itu. Artinya Ka'ab sudah berusaha jujur. Memang itu yang membuat beliau terlambat dan tidak ikut dalam perang Tabuk. Kejujuran. Beliau pula sebutkan ini dalam diri beliau tarik ulur gitu. Antara aku selesaikan ini kebun, buah-buahan, panen ini itu, atau ikut bersama Rasulullah dan para sahabat. Beliau sebutkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, memang jujur aku katakan itu yang ada dalam diriku. Ini tarik ulur gitu. Aksan mana ya? Ikut Rasul tak tinggalkan ini kebun, biar sudah. Aku berangkat bersama Rasul dan para sahabat. Atau aksannya aku selesaikan dulu panennya ini itu. Terus ini tarik ulur berperang dalam dirinya. Jujur beliau memang itu adanya. Arti kejujuran. Begitu pula yang lebih menyakitkan beliau, membuat beliau sedih, beliau sebutkan pula bahwa dalam ketertinggalan beliau dalam perang Tabuk, yang sangat beliau sesalkan bahwa tidak ada contoh, tidak ada toladan dalam ketertinggalan dari perang tersebut kecuali salah satu dari dua orang. Satu,
orang yang memang punya udzur. Allah kasih udzur. Orang-orang tua, orang-orang sakit yang punya udzur untuk tidak jihad, muslimin tapi punya udzur-udzur tadi. Atau yang kedua, orang yang ma'ruf nifaknya, ma'ruf munafiknya. Nah, beliau termasuk dari mana? Udzur jelas enggak. Itu yang membuat beliau sangat sedih. Ya Allah, yang seperti aku, artinya yang meninggalkan perang ini hanya salah satu dari 2 orang. Itu yang sangat memukul beliau. Dan beliau jujur, beliau katakan kepada Rasul SAW, aku sangat sedih ya Rasulullah, sangat gundah gulana, sangat, wah sudah. Karena ternyata aku dapati yang gak ikut perang cuma salah satu dari 2 orang ini. Imma ashabul a'dzar, orang yang punya udzur, Allah kasih keringanan, atau ya memang munafik yang ma'ruf kemunafikannya. Sementara beliau sangat takut, jujur, beliau sampaikan apa adanya, nggak neko-neko, nggak seperti munafikin. Begitu Rasul pulang kembali ke Madinah, udah masing-masing bikin alasan, ya Rasulullah, wallahi sebetulnya kemarin anak sudah siap, anak kemarin ingin juga ikut, tapi subhanallah ibuku begini, orang tuaku ini, bikin alasan-alasan yang dibuat-buat, dusta dalam situasi sempit seperti itu. Ya mereka dengan kedustaannya sebatas yang zahir, yang ditampakkan, ya Rasul kasih udzur, ya sudah enggak apa-apa, selamat secara zahir. Dan saat itu kata Ka'ab, diriku, yakni suara hati sangat besar membisikkan, kuat suara untuk dustalah, supaya enggak dimarahi Rasul, supaya enggak diboikot. Toh itu munafikin, fulan, dimaafkan oleh Rasul dengan dusta padahal. Kalau kamu jujur, pahit nanti masalahnya, nanti begini, nanti begitu. Tapi tetap beliau jaga kejujurannya. Dia sampaikan apa adanya kepada Rasul tadi. 5 alasan atau 5 perkara yang apa adanya memang jujur beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW. Termasuk bukti kuat kejujuran Ka'ab saat beliau diboikot oleh Rasul dan para sahabatnya 40 hari 40 malam. Di tengah-tengah itu entah di hari yang keberapa tercium kasus tersebut oleh Raja Ghatafan, musyrikin. Tahu Ka'ab sedang ditinggalkan, diboikot Rasul dan sahabatnya, enggak diajak bicara, salam enggak bisa jawab. Bahkan berusaha Ka'ab itu kalau selesai sholat, ikut sholat tentu tetap. Dia berusaha mencuri pandang Rasul SAW, stor muka istilahnya, supaya Rasul melihat wajahnya papasan, berharap dengan itu Rasul senyum kepadanya atau apa, tapi Rasul melengos, buang wajah dari Ka'ab. Terus berusaha tiap sholat begitu, tapi Rasul buang wajah. Asyahid dalam situasi seperti itu, surat dari Raja Ghatafan diterima oleh Ka'ab. Singkat surat itu isinya bahwa telah aku dengar engkau dan yang bersamamu, ada 2 sahabat lain, diboikot oleh Rasul dan para sahabat. Nggak ditegur sapa, nggak diajak bicara, ini. Maka ahlan wa sahlan, ta'al ke kami.
Aku tawarkan padamu segala yang kamu minta. Kau minta separuh dari kerajaanku, dan Ghatafan termasuk besar kerajaannya. Akan aku berikan padamu separuh kerajaan. Kau minta harta, berapapun kau minta akan aku berikan. Wanita ini itu terserah apa yang kamu minta. Kalau orang nggak ada kejujurannya dalam iman, dalam istiqomah, tergoda dengan rayuan seperti ini. Di satu sisi sahabat-sahabatnya memboikot, mangkel kan secara pribadi. Secara pribadi sakit hati kalau nuruti syaitan. Di sisi lain ini menawarkan dunia dan kenikmatan fana, kedudukan, harta, wanita. Tergoda, siapa yang enggak tergoda? Kalau pakai kaidah mesisan sudah. Kalian memperlakukan aku begini, mesisan aku. Tapi Ka'ab enggak. Beliau katakan ini fitnah lebih berat dari yang pertama. Ini cobaan, ini surat dari Ghatafan lebih berat. Langsung beliau robek atau beliau bakar disebutkan. Beliau buang. Jujur. Asyahid mungkin terasa pahit di awal, terasa berat di awal, tapi pada akhirnya Allah yang turunkan baroahnya. Niat dan hati Ka'ab. Wa 'ala thalathati alladziina khullifu hatta idza dhaqa Allah, turun ayat. Besar manfaatnya, besar dampak dari kejujuran. Seperti yang Ibnu Umar katakan, dan itu hadis Rasulullah SAW, bahwa tanda-tanda itu ada pada munafik. Bicara dia dusta, berjanji dia ingkari, dan jika diamanati dia tidak menunaikan amanat itu dengan baik, dia khianat.